Salam hamba-hamba Maria. Bertemu lagi dengan saya Fray Patricius Franz Maria Bora OSM. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Dan ini juga merupakan Injil hari Selasa pekan biasa ke-20, di mana juga kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang ingin kita bahas dalam Injil ini? Sangat menarik. Santo Matius mengisahkan bagaimana orang-orang Farisi ingin mencobai Yesus dengan cara mengadu domba. Apakah dibenarkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi sangat menarik. Yesus mengetahui pikiran dan kelicikan mereka. Yesus ingin membuktikan kepada mereka apa yang tertulis pada koin tersebut. Gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka pun menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Di sini Yesus memberi jawaban yang tepat, yaitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib engkau berikan. Apa yang akan kita renungkan dan refleksikan ini sangat menarik, karena Yesus ingin mengajarkan kepada setiap Kristiani, setiap murid Kristus, bahwa seorang Kristiani tidak boleh menentang kebijakan, aturan, dan hukum dalam suatu pemerintahan. Yesus ingin menjelaskan kepada kita agar sebagai warga negara, yang walaupun kita seorang Kristiani, kita tidak terluput dari hidup dalam sebuah kehidupan sosial yang mempunyai aturan dan norma yang perlu ditaati. Sebagai masyarakat, kita pun wajib memberikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita. Ini sangat menarik. Kita dituntut juga, jika kita mampu menaati hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara, juga kita wajib menaati hukum-hukum dan aturan Tuhan. Jika kita memberi sesuatu kepada pemerintah, juga kita harus memberikan sesuatu yang menjadi kewajiban kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan ajaran yang tidak bertentangan, melainkan ajaran yang harus adil. Yesus mengajarkan keadilan, di mana kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, wajib mendukung pemerintahan kita, dan juga wajib bertakwa dan menyembah kepada Allah yang kuasa. Dalam hari ini kita juga, Injil hari ini juga kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat untuk kita semua, karena kita telah merdeka. Dalam ini juga menjadi refleksi untuk kita sebagai bangsa yang merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar merdeka? Secara konstitusi, secara hukum, secara undang-undang, betul kita merdeka. Tetapi pertanyaan ini akan membawa pada setiap pribadi, setiap individu yang merupakan penduduk bangsa ini, apakah benar-benar merdeka? Karena kemerdekaan merupakan sebuah kebebasan. Jika kita belum merdeka, maka kita hidup dalam ketakutan. Orang yang belum merdeka hidup dalam ketakutan karena masih dijajah oleh keegoisan, kemunafikan, kebohongan, dan lain sebagainya. Tapi orang yang benar-benar merdeka, mereka yang memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, kebenaran,
mengayomi sesama. Oleh sebab itu, kemerdekaan itu dilambangkan dengan adanya sebuah tatanan hukum yang dimana di situ ada orang-orang yang telah dipercayakan yang pertama oleh Yang Maha Kuasa, dan kedua oleh kita sebagai penduduk bangsa ini, mempercayakan mereka untuk membimbing kita, menuntun kita, mengadili mereka yang bersalah, dan membebaskan mereka yang benar. Ini juga tugas mereka untuk mengayomi kita, mensejahterakan semua penduduk dengan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, seorang Kristiani patutlah menaati hukum, aturan, dan pemerintah yang ada. Patutlah mendukung, karena ini demi kebaikan dan kesejahteraan kita bersama, dan terlebih lagi kesejahteraan umat Allah. Oleh sebab itu, sebagai seorang Kristiani, kita harus mendoakan para pemimpin negara kita, pemerintah, bagian dari pemerintah. Kita mampu bersatu mendukung segala program yang diberikan pemerintah, karena kebebasan memberi kita kesediaan hati untuk mau keluar dari diri kita, keegoisan kita, keindividualitasan kita, untuk memberi diri bagi pelayanan dan pembangunan bersama. Semua ini kita lakukan karena kita berpatokan pada Yesus. Yesus sungguh benar-benar bebas. Karena dia benar-benar merdeka, maka dia berani mengatakan kebaikan, mengatakan kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, sebagai seorang Kristiani, marilah bersatu padu mendoakan bangsa kita ini, agar Tuhan selalu memberkati, melindungi para pemimpin pemerintahan, mulai dari atasan hingga pada level kabupaten, sehingga benar-benar mereka memperhatikan kebaikan bersama, mencari kesejahteraan bersama, agar Tuhan juga memerdekakan mereka dari penjajah hati mereka yang ingin memeras, yang ingin berbuat curang, yang ingin mencari kenikmatannya sendiri. Semoga Tuhan membebaskan mereka sehingga mereka pun merdeka dan bersatu hati membangun saudara-saudaranya, membangun daerahnya, membangun bangsanya ini dengan penuh sukacita. Semua ini kita lakukan agar benar-benar sebagai seorang Kristiani berjalan di dalam hukum dan aturan yang baik. Dan oleh sebab itu, kita menuju pada kemerdekaan definitif, kemerdekaan akhir, menuju kemerdekaan surgawi. Tuhan memberkati.